Kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Makanan utamanya beras kepada rakyat dan juga insyaAllah sampai ke peringkat mampu ekspor. Di tengah kenyataan bahwa Malaysia kini harus mengimpor beras dari Indonesia dan mulai tertarik untuk mempelajari teknologi pertanian dari negeri tetangga, muncul sosok Pakcik Malaysia yang menolak menerima kenyataan. Ia tak bisa menerima bahwa Indonesia, yang dulu kerap diremehkan, kini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu negara dengan sektor pertanian termaju di Asia Tenggara. Pakcik tersebut justru merespons dengan hinaan dan merendahkan pernyataan Menteri Pertanian Indonesia. Namun, hal ini dibalas cerdas sama warga Indonesia kepada Pakcik tersebut. Saya ucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas, karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kemarin perubahan iklim itu dengan langkah cepat, yaitu pompanisasi. Nah, ini mungkin yang tidak dilakukan, sehingga mereka belajar ke Indonesia. Saya malas nak bercakap tentang negara Indonesia ni kan. Tetapi bila seorang menteri bercakap benda palsu, menteri Indonesia ni, dari menteri sampai bawah lah, saya cakap Malaysia, Menteri Malaysia berjumpa dengan Menteri Indonesia, ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras. Ya. Minta belajar dengan Indonesia. Janganlah Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda untuk mereka hidup, supaya rakyat kamu happy. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Konon kamulah terbaik. Dunia ni berpusat di Indonesia. Semua yang terbaik tu datang Indonesia. Walhal Indonesia mata wang pun nombor 5 paling rendah. Betul. Yes, betul. Negara kamu mempunyai lahan tanah yang luas. Tetapi kenapa tak usahakan tanam padi? Kenapa tak ada kecukupan beras di negara kamu? Sehinggakan beras 200 gram pun jual untuk rakyat kamu makan. Kurus kering. Kurus kering ya. Boleh pula kata Malaysia nak belajar dengan Indonesia. Perubahan musim. Malaysia belajar tak? Belajar tak? Kamu belajar geografi. Malaysia dengan Indonesia, adakah perubahan iklim? Berapa musim kita ada? Kita tropika, tak ada perubahan iklim. Yang ada monsun saja. Boleh menanam padi. Kepintaran yang penting. Boleh menanam padi. Bukan kamu menyalahkan, mengatakan negara luar belajar dengan Indonesia bagaimana nak menanam padi, bagaimana nak mengurus padi. Aku tahu. Sehingga Prabowo pun cakap Malaysia import beras daripada Indonesia. Menteri dia orang pun cakap, aku daripada hidup sampai sekarang kan, tak pernah aku tengok beras dari Indonesia. Tak pernah. Memang ada sih Malaysia yang aku tengok import, tapi orang Indonesia balik sana bawa Milo dari Malaysia, tapi dalam jumlah kecil ya teman-teman. Bawa coklat dari Malaysia. Pergi ke Sarawak, dekat perbatasan Malaysia-Indonesia, beras Malaysia lagi diseluduk masuk ke Indonesia. Ini fakta. Cuba semak dalam senarai import Indonesia dan senarai ekspor Indonesia. Dalam senarai ekspor Indonesia ke Malaysia, cuba tengok ada tak Malaysia mengimport beras dari Indonesia, ataupun dalam cat statistik Indonesia mengekspor beras ke Malaysia, ada atau tidak? Tak ada.
Ada, ada. tapi dalam jumlah kecil. Ha? Tak ada. Malaysia mengimport beras dari Indonesia. Kenapa menteri dengan penuh yakin cakap Malaysia minta belajar daripada Indonesia untuk mencukupkan beras? Kepada menteri Indonesia tu, belajar dengan Malaysia bagaimana nak mentadbir sebuah negara, nak mencukupkan beras di negara anda, bagaimana nak menyediakan peluang-peluang pekerjaan di negara anda, bagaimana nak menyiapkan projek-projek mega anda. Sekarang yang terbaru, syarikat Malaysia invest membangunkan IKN. Cuba belajar pengurusan dengan Malaysia, wahai menteri Indonesia. Jangan sebarang cakap kamu menteri, membawa attitude sebuah negara. Kamulah yang melambangkan bagaimana rakyat negara kamu berfikir. Kamulah melambangkan attitude rakyat kamu. Sadis. Kamulah yang melambangkan corak negara kamu. Kamu menteri, jangan sampai ditertawakan oleh orang-orang di negara luar. Saya mentertawakan kamu, wahai menteri Indonesia. Ini ke level menteri. Waduh. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat seperti ini ya, respon saya, ya saya tidak terlalu marah-marah. Saya menyarankan teman-teman untuk jangan marah-marah ketika ada orang di negara tetangga yang memberikan pendapat mereka ya. Itu sah-sah saja lah, itu menurut dia lah. Dia mau menganggap negara kita ini di bawah mereka, dia mau menganggap bahwa orang-orang yang ada di dalam negeri kita ini secara pengetahuan paling rendah. Dia menganggap bahwa mempelajari ilmu pengetahuan itu jauh lebih penting daripada bertani. Ya terserah. Yang kita perlu fokuskan adalah kita ketahui kemampuan kita, kapasitas kita di bagian mana. Kalau kita di bagian pangan, kembangkan itu. Dan saya sangat setuju apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, yaitu membangun lumbung-lumbung pangan untuk memastikan kita tidak kekurangan kebutuhan pangan ya teman-teman semua. Fakta yang harus kita ingat adalah Malaysia pernah datang beberapa waktu yang lalu untuk meminta apakah Indonesia ekspor beras ke Malaysia atau tidak, karena mereka lagi mengalami kekurangan beras. Menurut informasi yang kita dapatkan adalah Malaysia setiap tahunnya itu membutuhkan sekitar 4 juta ton beras, tapi hanya mampu memproduksi 2 juta ton beras saja. Malaysia masih membutuhkan sekitar 40-50% stok beras untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka ya teman-teman semua. Tapi ketika kita mendengar penjabaran Bapak dari Malaysia ini, ya tidak apa-apa lah, kita tidak apa-apa, jangan marah-marah, jangan kalian kuras waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu direct ke kita ya. Artinya ini hanya terjadi di media sosial saja, kita tidak boleh terlalu bawa ke hati, cukup tidak dijadikan hiburan saja, cukup dijadikan hiburan dan cukup kita ketahui fakta yang ada, dan cukup untuk kita mengembangkan potensi kita, kemampuan kita, dan memastikan negara kita tidak kekurangan pangan. Itu yang kita pikirkan. Bapak Serindit Bua alias Rindit alias Bapak Major Rusli dari Malaysia ya. Jangan melawaklah Bapak. Menteri Pertanian kamu Mat Sabu datang bertemu berjumpa Ya, dengan betul menteri itu. kami Bapak Amran ya. Untuk apa ya? Datang Indonesia jauh-jauh dari Malaysia membasirkan uang pajak kamu, uang cukai kamu. Untuk apa datang Indonesia beliau? Menteri kamu nak datang Indonesia ngapain? Kasih paham. Halal bihalal ya.
kangen ya, kangen dengan makanan-makanan Nusantara asli. Kalau di Malaysia kan makanan-makanannya kan bukan asli ya, copy paste dari makanan-makanan Nusantara yang asli ya. Kalau nak makan bakso yang sedap, soto Lamongan yang sedap, mesti ke Indonesia lah ya, yang paling asli. Rendang yang paling enak ya ada di Indonesia yang paling asli ya. Yang di Malaysia itu kurang sedap ya, sebab copy paste ya. Cakap berbusa-busa soal pertanian Malaysia ya. Kau tak tengok Malaysia import berapa? 71 lebih bilion ringgit tiap-tiap tahun bahan pangan ya. Menteri kamu mana sanggup melakukan swasembada beras ya. Tak payah bermega-mega sombong-sombong masalah ini ya. Betul. Kamu hina Menteri Pertanian kami Bapak Amran Sulaiman. Kamu tahu nggak ya, baru tahun ini kami boleh swasembada pangan, swasembada beras ya. Beras kami sangat berlimpah ya, dan ini diakui oleh dunia internasional, bukan hoax. Macam mana negara kamu ya, cakap sembang yang terpandai, yang termakmur, yang paling bijaksana, yang paling pandai mentadbir negara ya. Menteri Pertanian kamu prestasinya apa ya? Masih juga import beras. Bukan negara kamu kecil macam Singapura ya. Negara kamu sangat luas. Macam mana tak tanam padi ya? Sembang kari saja yang paling hebat itu menteri-menteri kamu ya. Propaganda tiap hari, pencitraan tiap hari, kerja tak ada ya. Kau hina menteri kami bekerja Bapak ya, brother ya. Menteri kamu macam mana? Menteri Pertanian kamu apa guna ada Menteri Pertanian? Apa-apa masih import ya. Bukan hanya beras, apa-apa masih import. Bahan pangan Malaysia itu import ya. Warga juga malas jadi pesawah sebab harga dikontrol oleh pemerintah. Siapa nak nanam padi ya? Orang ini pelik lah ya. Semua nak murah, nak subsidi, nak dihat-hatkan ya, melawan hukum pasar ya, market price. Macam mana kita boleh lawan market price ya? Siapa yang nak jadi petani, jadi pesawah bila harga terlalu murah? Pikirkanlah ya. Kau nak sembang kari, nak kuliah Menteri Pertanian kami, kamu punya hak apa? Kamu punya ilmu apa? Ya, Menteri Pertanian kamu pun tak mampu buat Malaysia swasembada pangan, masih import makanan-makanan. Ya, lawaklah kau orang ini. Ya, suatu hari kesombongan kalian buat kalian menyesal, tahu tak? Ya. Kami tengok sifat perangai kalian macam ini, kami tak akan berikan sokongan lagi ya. Jangan minta-minta beras. Nanti kalau musim kemarau, hujan lambat datang ya, korang tak bisa tanam padi. Kami ada padi, kami ada beras ya, kami simpan beras itu ya. Masa paceklik ya, kurang tak ada beras, nak beli beras sangat mahal ya. Kami tak akan bagi lagi beras, kami tak akan jual beras ke Malaysia ya. Sifat dan perangai macam ini buat kami pelik. Jangan katakan kami jahat, jangan katakan kami anti Malaysia, jangan katakan ya, kami benci kepada Malaysia. Sifat korang lah macam ini yang buat kami pelik ya. Kami nak bantu, korang tak hargai ya. Kami nak bantu, korang hina. Maunya apa? Ya, saya minta Bapak Presiden Prabowo dan para menterinya untuk tidak lagi menawarkan bantuan-bantuan kepada Malaysia. Percuma, tak ada guna. Ya, korang tak pernah menghargai kami, korang senang menghina kami. Ya, buat apa kami berbaik-baik hati kepada kalian, bermanis-manis muka dengan kalian? Oke, sampai korang sadar, sampai korang minta maaf, baru kami pikir-pikir lagi. Ya, selanjutnya jangan harap, ya, jangan datang lagi itu Menteri Pertanian kamu ke negara kami, ya. Cakap elok-elok, tolong deh, ya, bagi kami beras, ya. Tak ada beras buat orang Malaysia, ya. Cari di India sana, cari di Tiongkok,
cari di Vietnam atau Thailand. Mahal, Ya. cuy. Bayar harga pasar, jangan minta-minta diskon, minta-minta subsidi, malu-maluin negara kaya katanya konon-kononnya. Ya, cakap sembang kari pamer negara kaya, negara maju. Apa-apa minta subsidi, apa-apa minta gratisan. Malu lah, mana muka ya. Sikap Pak Cik yang emosional dan enggan menerima kenyataan tersebut akhirnya jadi bahan diskusi hangat di media sosial. Saya pikir apa yang sudah dijawab oleh Bapak dari Indonesia ini, salah satu warga negara Indonesia ini, sudah sangat mewakili kita semua. Jadi kita tahu bahwa memang Malaysia mengimpor beras, khususnya beras ya teman-teman, itu memang ada kok. Jumlahnya memang tidak sebanyak, tidak berjuta-juta ton ya teman-teman, tapi ada puluhan ribu ton yang diekspor, yang diimpor dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mereka ya teman-teman. Tapi mungkin karena jumlahnya tidak terlalu besar, jadi tidak dianggap ya teman-teman, alias tidak dianggap bahwa Indonesia tidak berkontribusi untuk pangan Malaysia ya teman-teman. Tidak masalah. Dan ya, saya pikir bahwa setiap orang itu akan sadar ketika mereka sudah terlanjur meremehkan orang-orang atau negara-negara yang pernah membantu negara mereka ya. Mereka akan sadar kehilangan ketika mereka sudah kehilangan ya teman-teman semua. Dan ya, yang perlu kita pastikan adalah jangan sampai di dalam negeri kita kekurangan pangan sehingga harus bersusah payah ya. Karena tanah kita luas, mungkin kekuatan kita adalah di bagian maritim, dan pertanian kita harus perkuatan supaya tidak terjadi yang namanya krisis pangan ya teman-teman. Dan ya, tetap semangat buat kita semua, tetap mendukung langkah pemerintah. Tidak masalah orang menganggap kita bodoh atau seperti apalah, tidak masalah. Yang penting kita tetap maju ya teman-teman semua.